Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga tentunya ya. Sebelumnya sudah dijelaskan juga di pertemuan pertama, pertemuan kedua, kemudian sekarang kita menginjak pada pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang input, output, kemudian juga storage, operating system, dan juga utilitiesnya. Nah, seperti biasa, ini terkait dengan deskripsi singkat tentang materi pada pertemuan ketiga ini, kemudian juga manfaatnya, kemudian juga kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian juga ada indikator. Ya. Oke, pada penyajian materi yang pertama ini kita terkait dengan input dan output ya. Nah, perangkat input dan output ini merupakan bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lain ya untuk berkomunikasi dengan komputer, misalkan keyboard atau mouse ya, mouse komputer ya. Nah, ini adalah merupakan perangkat input komputer ya, sedangkan monitor dan printer itu adalah perangkat outputnya. Ya, jadi kita dari keyboard itu kita ada tersedia huruf dan angka yang kita ketikkan gitu kan, yang saat kita ketikkan itu akan tersimpan di memori perangkat komputer, dan seterusnya akan diteruskan menjadi sebuah output ataupun juga keluaran ya. Selanjutnya ini kita lihat di sini ya, ini pengertian input dan output. Nah, pada lingkaran yang sebelah kiri ini ya, pada lingkaran sebelah kiri ini adalah bagian daripada input ya. Nah, kalau sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini bagian daripada output seperti itu ya. Ada keyboard ya, ada optical fan ya, kemudian juga ada joystick, ada barcode, ya, ada scanner. Nah, di sini adalah bagian-bagian daripada outputnya. Misalkan kayak printer ya, kemudian juga headset, headphone, dan jenis yang lainnya. Kemudian juga kita ke storage ya. Untuk mendefinisikan pengertian storage ya, kita bisa melihat dari dua hal. Yang pertama itu bisa terkait dari segi bahasa dulu ya, dan kedua bisa kita tinjau dari praktek penggunaannya. Nah, secara bahasa storage bisa diartikan sebagai penyimpanan, sedangkan dalam praktek ini mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan seperti itu ya. Selanjutnya ada storage dibagi dua macam, ada primary storage dan secondary ya. Nah, ini primary disebut dengan memori internal seperti itu. Dan juga ada secondary storage, merupakan media penyimpanan bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data di CPU ya. Kemudian juga ada yang materi yang kedua, ada operasi system dan utilities ya. Sebuah sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer seperti itu ya. Mahasiswa nanti bisa membaca ini semua di halaman 41 ya pada buku ajar. Kemudian juga setelah dipahami dan dipelajari, nanti silahkan mengerjakan soal atau latihan tugas yang diberikan. Di sini ada 5 ya, silahkan dijawab nanti. Kemudian juga ada juga untuk melengkapi ya, input dan output artinya apa ya, storage itu artinya apa, silahkan dilengkapi, tulis tangan nanti ya. Nah, tugas ketiga ini menyusun ringkasan ya, kalian susun ringkasannya terkait dengan input, output, kemudian juga storage, kemudian juga operating system dan utilities. Nah, di mana ringkasan itu dibuat dalam bentuk video ya, bisa menggunakan handphone gitu kan. Cara yang termudah saja, video maksimal 10 menit. Setelah ini dikerjakan, kemudian kalian upload ke akun YouTube masing-masing mahasiswa, dan nanti dikumpulkan untuk link tugasnya itu nanti di saat di pertemuan ke UTS. Untuk linknya nanti silahkan dikirim ke saya seperti itu ya.
Oke, ya sampai di sini dulu ya. Nanti silahkan dibaca terkait dengan materi kita di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga terkait dengan input output, storage, file system dan juga utilities. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.